Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Amelia dengan NIM B0522308. Di video kali ini saya akan membahas materi terkait riwayat alamiah penyakit stunting yang merupakan pemenuhan tugas mata kuliah epidemiologi. Saya berasal dari Prodi Administrasi Kesehatan kelas A, Universitas Sulawesi Barat angkatan 2022. Sebelum membahas riwayat alamiah penyakit stunting, terlebih dahulu kita akan membahas terkait apa sih itu riwayat alamiah penyakit. Riwayat alamiah penyakit atau Natural History of Disease adalah gambaran tentang perjalanan waktu dan perkembangan penyakit pada individu, dimulai sejak terjadinya paparan dengan agen kasual hingga terjadinya akibat penyakit, seperti kesembuhan atau kematian, tanpa adanya campur tangan medis atau pengobatan. Selanjutnya adalah riwayat alamiah penyakit stunting. Yang pertama, fase susceptible yang terjadi di masa prepatogenesis, di mana masa prepatogenesis adalah masa yang sudah ada interaksi antara agen dan host, namun belum ada gejala yang nampak. Nah, untuk masa prepatogenesis dari penyakit stunting itu dimulai sejak bayi masih di dalam kandungan. Di masa ini sudah ada interaksi antara agen berupa defisiensi gizi dan host yaitu manusia, yakni si calon ibu. Kekurangan gizi yang terjadi pada calon ibu di masa prepatogenesis ini belum ada gejala yang nampak. Yang kedua adalah fase subklinis atau asimptom yang terjadi di masa patogenesis, yang dimana masa patogenesis adalah masa yang sudah ada terjadi perubahan atau mulai muncul gejala, namun gejalanya belum jelas. Di masa patogenesis untuk penyakit stunting itu terjadi saat bayi berusia kurang dari 2 tahun, yang dimana sudah ada gejala yang muncul, seperti bayi bertubuh pendek, berat badan yang kurang, serta pertumbuhan otak yang terhambat. Meskipun sudah ada gejala yang muncul, namun di masa atau usia kurang dari 2 tahun itu, kita belum mengetahui apakah gejala yang muncul itu merupakan gejala dari penyakit stunting. Yang ketiga adalah fase klinis, yaitu fase yang dimana terjadi perubahan dan gejala yang ada sudah sangat jelas. Di fase ini kita sudah mengetahui jenis penyakit yang terjadi. Fase klinis penyakit stunting itu dimulai sejak bayi berusia 2 tahun. Karena anak yang mengalami stunting akan terlihat saat menginjak usia 2 tahun. Fase terakhir adalah fase sembuh, cacat atau mati. Bayi yang terindikasi stunting masih bisa ditangani dengan catatan anak masih berusia di bawah 5 tahun dan lebih efektif jika berusia di bawah 2 tahun. Artinya, bayi yang terkena stunting bisa sembuh dan bisa kita obati, namun bukan dengan obat melainkan dengan asupan gizi tinggi protein. Asupan gizi bisa didapatkan misalnya dengan mengonsumsi 1 hingga 2 butir telur setiap hari. Lalu, bagaimana dengan anak di atas umur 5 tahun yang terdeteksi stunting? Nah, walaupun sudah terlambat, anak tetap diberikan asupan bergizi tinggi dan suplemen atau vitamin yang dapat merangsang otak. Bayi stunting jika tidak sembuh, kemungkinan akan mengalami cacat atau bahkan mengalami kematian jika hal tersebut tidak tertangani dengan cepat dan tepat. Nah, itulah penjelasan terkait riwayat alamiah penyakit stunting.